اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا علام يا رحمن. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'atan. Alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi dalam edisi The Prophetic Wisdom bulan suci Ramadan, mengambil hikmah dari kisah para nabi, berusaha melihatnya dari sisi dan perspektif yang lain. Terima kasih atas kebersamaan ibu dan bapak semua hadirin, saudara-saudara rahimakumullah, juga ikut membagi, menyebarkan tayangan ini kepada rekan-rekan keluarga terdekat. Mudah-mudahan ghirah atau semangat untuk kembali mengkaji kisah para nabi ini dan menjadikannya pedoman, tuntunan dalam hidup kita. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita pelajari dan amalkan. Kita berupaya untuk tidak menjadikan kisah para nabi itu hanya cerita masa kecil kita saja, hanya kisah di sekolah atau yang disampaikan di saat-saat pesantren kilat yang di bulan suci Ramadan kali ini. Anak-anak mungkin tidak dapat menyelenggarakannya dengan leluasa. Karena itu kisah disampaikan Al-Quran, dan Al-Quran adalah petunjuk untuk umat manusia. Dalam Al-Quran itu Allah telah mengisahkan para nabi, maka dalam kisah para nabi ini ada petunjuk teramat besarnya. Mari kita lanjutkan kali ini dengan beberapa hal yang menggantung tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Pertama, ketika Nabiullah Musa alaihissalam dilahirkan, Fir'aun memerintahkan, Raja Mesir memerintahkan agar bayi-bayi Bani Israel itu diburu dan dibunuh. Sebetulnya sebelumnya dalam satu versi, Raja bermimpi, dan ketika disampaikan kepada orang pinter yang dapat menafsirkan mimpi, kata orang pinter ini, malam ini akan lahir dari Bani Israel seseorang yang akan menghancurkan kerajaanmu. Lalu raja meminta pasukannya untuk menghabisi bayi-bayi Bani Israel itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa salah bayi itu? Bi ayyi dzanbin qutilat dalam Al-Quran. Ini tidak terkait dengan kisah Nabiullah Musa. Atas dosa apa bayi itu dibunuh? Dan di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Bayi-bayi itu terbunuh dan bayi Nabi Musa selamat. Dalam tanda petik,
apakah demi untuk menyelamatkan seorang Nabiullah Musa alaihissalam Allah Ta'ala dalam tanda petik korbankan entah ratusan atau ribuan bayi? Tidakkah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menjaga, menyelamatkan nabinya tanpa harus mengorbankan ribuan bayi? Nah, tentu ada banyak pendapat, dan selama ini mungkin kita terima tanpa mempermasalahkan. Ya sudah, ceritanya begitu, kita yakini. Ini yang ingin digali oleh kajian kita di bulan suci Ramadan ini. Ada juga riwayat dari kisah Nabi Musa, kita ke kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Ada juga riwayat yang menyampaikan bahwa kami ini para nabi yang paling berat diuji. Di antara umat manusia yang paling berat diuji adalah para nabi. Dan di antara para nabi yang paling berat diuji adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan dikaitkan berbagai riwayat lainnya sampai pada pendapat yang juga saya ikuti, bahwa setiap ujian yang ditimpakan pada para nabi sebelumnya juga ditimpakan, dicobakan, diujikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga ujian untuk umat sebelumnya akan juga ditimpakan pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujian kelaparan di umat dulu ada, di umat baginda Nabi akan ada, dan lain sebagainya. Termasuk ujian banjir bandang di umat baginda Nabi akan ada. Tentu perihal besaran terjadinya dan lain sebagainya kita tidak ada cara untuk mengukurnya. Seperti banjir Nabi Nuh alaihissalam, waktu itu meliputi seluruh bumi, atau sebetulnya hanya bagian tertentu saja, misalnya sepertiga bumi atau seperempat bumi, itu yang belum kita ketahui. Dari forum ini juga kita mengajak kalau ada ibu dan bapak melalui para guru kita, para ustadz, para ulama yang punya rujukan-rujukan lain tentang kisah para nabi itu, kita bisa saling memperkaya bacaan masing-masing. Nah, jadi kisah para nabi diburu, kisah para bayi diburu untuk menyelamatkan bayi Nabi Musa alaihissalam. Apakah juga terjadi pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terjadi kalau sudut pandangnya kita samakan. Tentang Nabiullah Musa alaihissalam ini, sebetulnya memang sejak awal orang-orang Fir'aun itu ingin menghabisi Bani Israel. Jadi ini karena kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel, oleh umat Fir'aun terhadap Bani Israel. Mereka menganiaya Bani Israel, menjadikan mereka budak belian yang hak-haknya tidak diberikan dan lain sebagainya. Tetapi populasi atau jumlah penduduk Bani Israel itu makin lama makin bertambah, dan ini mengkhawatirkan Fir'aun. Sama seperti sekarang ini saudara kita di Palestina, itu jumlah saudara-saudara kita Palestina, Muslim Palestina, doa kita di bulan suci Ramadan untuk mereka itu sebetulnya makin lama makin bertambah, sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi otoritas Israel. Kalau dulu Bani Israelnya adalah Bani Israel, umat Nabiullah Musa alaihissalam yang dipersekusi, maka sekarang yang menisbatkan diri sebagai negara Israel justru yang mempersekusi saudara-saudara Muslim Palestina itu, menginvasi, mengambil lahannya, mengambil properti mereka dan sebagainya. Nah, populasinya makin bertambah. Ini mengkhawatirkan otoritas Israel, karena populasi saudara-saudara Muslim Palestina itu makin lama makin bertambah. Hal yang sama terjadi pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika raja itu bermimpi, orang-orang itu hanya mengambil kesempatan menjadikannya dalih, menjadikannya sebab untuk dapat membunuhi orang-orang Bani Israel itu. Jadi memang niat buruknya sejak awal sudah ada. Bukan karena bayi Nabi Musa lalu yang lain kemudian dijadikan tumbal. Tidak. Tanpa itu pun umat Bani Israel menghadapi ancaman persekusi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan pada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk an aqli fihi fit tabut, untuk dialirkan dalam keranjang di aliran sungai itu.
Nah, tetapi pertanyaan yang sama tetap menggantung. Mengapa hanya ibu Nabi Musa yang dapat wahyu? Mengapa hanya ibu Nabi Musa yang bayinya bisa diselamatkan? Walaupun bukan karena niatan dari Firaun, mengapa bayi-bayi yang lain itu tidak diselamatkan? Nah, masih ada yang menggantung. Menggantung yang kedua adalah tentang kisah ketika Nabi Musa alaihissalam melerai perpisahan, melerai perkelahian, memisahkan orang yang bertikai. Lalu yang satu minta tolong pada Nabi Musa, dan Nabi Musa fawakazahu, Nabi Musa meninjunya, faqadha alaih, lalu orang itu meninggal dunia. Dan Nabi Musa berkata, ini termasuk perbuatan setan. Bagian ini pun belum kita jawab. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang esok hari atau di waktu berikutnya. Terlebih permohonan maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, semua untuk menggali keingintahuan kita lebih jauh lagi terhadap kisah para nabi sebagai bentuk tadarus kita terhadap kitab suci Al-Quran di bulan ini. Titip doa untuk semua yang sakit di antara kita, almarhumin di antara kita, ujian wabah yang kita jalani sekarang ini, semoga Allah Ta'ala antarkan kita semua melaluinya dalam sebaik keadaan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.